asuransi jasa Indonesia. Nah, jadi dari Jasindo ini juga mempunyai ketentuan-ketentuan. Jadi menurut akad kredit juga sudah kita jelaskan untuk asuransi itu kita wajib asuransi ya, wajib asuransi, tapi asuransinya beda dengan asuransi mobil. Kita asuransinya TLO, Total Loss Only, itu asuransi yang hanya menjamin kerugian akibat kehilangan, kecurian atau hangus terbakar yang mengakibatkan kerugian sama dengan atau lebih dari 75%. Jadi bukan hilang motor dapat motor baru. Oh, gitu. Oke. Jadi hanya menjamin sisa kerugian. Nah, kerugiannya itu seperti apa? Kebanyakan kalau untuk motor itu sendiri kan maksimal 3 tahun ya masa tenor. Kalau untuk hilang kurang dari 1 tahun pertama itu masih keluar 100% harga OTR. Oh, gitu maksudnya. Oh ya. Untuk tahun kedua itu ada penyusutannya 15 atau 20%. Tahun ketiga itu 25 sampai dengan 30%. Oh, gitu. Dan itu sendiri yang menentukan adalah maskapai asuransi tersebut. Pihak leasing itu hanya membantu pengumpulan berkas. Untuk selanjutnya kita ajukan ke asuransi. Dan untuk asuransi itu tidak semua asuransi itu diterima. Ada asuransi yang ditolak. Contohnya asuransi yang ditolak itu telat lapor lebih dari 7 hari. Hilang sebelum PO terbit atau surat jalan terbit. BTCK lah ya, bukti tanda coba kendaraan. Setelah itu hilang karena penggelapan, mencuri orang yang dikenal. Contohnya, saya kenal sama Mas Bayu nih, saya pinjam motornya Mas Bayu, pinjam motornya saya untuk beli pulsa atau beli rokok di depan, tapi ternyata tidak saya kembalikan. Nah, itu termasuk penggelapan orang yang dikenal ya, maupun tidak dikenal, itu pun ditolak oleh asuransi. Setelah itu perampasan. Tidak ada SIM atau begal tidak ada SIM, jadi si korban tidak mempunyai SIM. Itu termasuk yang ditolak. Selanjutnya penipuan tidak ada SIM, sama lah ya dengan penipuan dengan penggelapan ya. Penipuan dikemudikan anak di bawah umur, tidak ada SIM. Tidak ada SIM itu mas ya. Terus kecelakaan tidak ada SIM. Kecelakaan tidak mencapai 75%. Jadi kerusakannya tidak mencapai 75% ya. SIM mati pada saat kejadian, dia punya SIM, tapi SIM-nya mati. Itu nggak bisa. Itu pun dianggap ditolak. SIM hilang tercantum di STPL, tidak disertai fotokopi SIM yang masih berlaku. Jadi biasanya ya itu di jok motor berikut dengan STNK. Tapi kalau kita sih hanya perlu fotokopinya ya. Fotokopinya aja. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan fotokopi SIM, kita meminta regi SIM dari Polresta. Nah, kita sarankan untuk para konsumen, SIM itu mayoritas 90% atau mungkin hampir 100% nembak ya, nitip dia tanpa melalui jalur resmi, itu terkadang tidak terregis atau tidak tercatat. Jadi kita hanya butuh kopi SIM-nya seperti ini, contoh regis, nama, alamat, jenis permohonan baru atau perpanjang, golongan SIM C, B, A atau apa, begitu dengan nomor tas, tapi dia buat SIM-nya tanggal 20. Nah, karena dia tahu kok ini saya dibegal kasusnya, tapi saya tidak mempunyai SIM, gitu kan. Dia buat dulu SIM-nya. Setelah di cross check ternyata SIM-nya tanggal 20 atau setelah kejadian itu tidak berlaku. Setelah itu rekayasa SIM. Rekayasa SIM contoh tanggal 14. Dia ada kenalan nih keluarga atau famili yang di Polres atau di Polres setempat. Dia dibuat tanggal mundur tanggal 10. Setelah disurvei oleh bagian asuransi, jadi ada tim OTS on the spot. Dia cek nih, karena dia kan banyak sumber nih. Setelah dicek melalui regisi, dia buatnya tanggal 15. Itu yang ditolak mas ya. Itu pun ditolak. Setelah itu over kredit ilegal atau over alih ya. Kebanyak itu ya di over alih, tapi dia tidak melapor ke leasing. Itu pun ditolak. Setelah itu saat survei ditemukan over alih, gade sewa dianggap membuat laporan palsu. Setelah itu yang lebih umum lagi, kunci menggantung di luar rumah nih, sering nih di kontak, dan itu pun ditolak. Nah, itulah yang salah satunya ditolak ya. Nah, kalau untuk perhitungan sendiri seperti tadi yang saya jelaskan, kalau untuk jadi sisa angsuran, jadi misalnya hilang di tahun kedua. Nah, jadi OTR dikurang penyusutan. Di penyusutan tahun ya. Nah, penyusutan tahun 15 atau 20% itu adalah kewenangan dari asuransi itu masing-masing ya. Mungkin beda asuransi, beda ketentuan. Ada 500, ada yang 300. Kita sendiri ini ada 2. Biaya resiko sendiri dan biaya administrasi. Itu besaran ring tertinggi 300.000 untuk resiko sendiri
dan untuk biaya administrasinya 218. Tetapi ada kebijakan, tapi tidak semua ya. Itu untuk resiko sendiri ada yang dikenakan 150.000. Seperti itu. Nah, barulah ketemu dikurangi nilai penalti seandainya dia hilangnya di parkir nih. Tapi pengemudi, nah tadi kan kalau hilang di parkir itu kan beda ya. Banyak pasti biasanya kalau hilang di parkir di luar rumah itu kebanyakan yang diterima. Hilang di rumah gitu kan. Nah, itu biasanya kan dia harus punya SIM kalau hilang di rumah, karena SIM itu ketentuan wajib. Tapi kalau seandainya dia tidak punya SIM, di sini ada yang kebijakan yang diberikan oleh maskapai asuransi, seperti parkir di luar rumah itu dikenakan penalti 10% dari pertanggungan. Nah, selanjutnya semua kejadian di mana sebagaimana dijamin polis tidak melengkapi. Bang ya. Benar. Jadi contoh, misalnya dia dapat nilai netonya 8 juta. Kita lihat sisa angsuran 3 juta. Oh, ternyata masih ada denda sebelum motor hilang, dia terlambat, masih ada 1 juta, berarti 4 juta. Berarti kan masih ada 4 juta lagi. Nah, 4 juta itulah yang kita kembalikan murni kepada konsumen. Motor itu dibawa nih, karena ada juga kasus penggelapan yang dicairkan. Modus, karena ada kebijakan, karena ada kebijakan dari asuransi, dari maskapai asuransi. Cuman itu dikenakan juga penalti peristiwa namanya, itu 50%. Tapi itu tidak semua, itu kebijakan asuransi. Seperti itu. Jadi kalau leasing ini, semua leasing pastinya sifatnya dia membantu konsumen, kumpulan berkas. Untuk itu dia cair atau ditolak, itu adalah kewenangan dari asuransi sendiri. Yang pasti bukan dia hilang motor ganti motor, bukan ya Mas ya? Tidak. Kita gantinya seperti itu. Uang Semua ya. TLU, namanya asuransi TLU, semua dari segi premi pun kan kita sudah beda.